Kita sambung kepada tahap keputusan. Langkah yang terakhir tentu pasti mempunyai keputusan. Nah, di sini ada analisis aspek pemasaran. Ya, ini skemanya, contohnya seperti ini. Dan di sini kita lanjut, ada analisis aspek pemasaran, ada 3, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, dan target. Kita lanjut, nilai tambah, masa hidup produk. Nah, di sini ada gambar skemanya. Nah, ini introduction, growth, maturity, dan baseline-nya. Nah, di sini ada struktur pasar, persaingan dan strategi pesaing, ukuran pasar. Nah, ukuran pasarnya penjualan jika penjualan pasar tinggi, dan di sini berarti pasarnya potensial. Pertumbuhan pasar, laba kotor. Nah, apakah perkiraan margin laba kotor tinggi atau rendah? Jika profit margin kotor 20%, berarti pasar potensial. Pangsa pasar kita udah. Nah, di sini kita lanjut analisis produksi atau operasi. Nah, di sini ada contohnya, lokasi, mesin atau peralatan, volumenya sudah ada jelaskan semuanya. Dan di sini kita lanjut analisis aspek produksi atau operasi. Nah, di sini ada lokasi operasinya, ada volume operasinya, di sini sudah ada penjelasannya semuanya. Dan di sini ada mesin dan peralatan yang kita selalu sediakan untuk produksi atau operasinya yang diperlukan dalam perusahaan. Selalu diutamakan mesin dan peralatannya untuk produksi, bahan baku dan bahan penolong. Dan di sini ada bahan penolong dan sumber daya yang diperlukan harus cukup tersedia, karena harus tersedia tenaga kerja. Nah, di sini perlu yang namanya tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Jumlah dan kualitas karyawan harus disesuaikan dengan keperluan jam kerja dan kualifikasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya lebih tepat, lebih cepat, dan lebih hemat dan efisien dalam mempekerjakan suatu pekerjaannya. Layout. Di sini layout adalah tata ruang, yang tata letak, fasilitas. Layout itu tata letak biasanya kalau disebut layout. Nah, di sini kita lanjut analisis aspek manajemen. Nah, ini contohnya ada kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Tentu di sini yang utama kepemilikannya, yang kedua organisasi, ketiga tim manajemen, yang terakhir karyawannya. Nah, di sini kita lanjut ada analisis aspek manajemen. Nah, yang tadi kepemilikan, apakah bisnisnya didirikan milik pribadi yang disebut perseorangan atau milik bersama. Nah, kalau disebut persekutuan seperti CV, PT, dan bentuk badan usaha yang lainnya, apa saja keuntungannya dan kerugiannya? Tentu semua namanya usaha pasti ada keuntungan dan kerugiannya, ada minus, ada plus. Nah, di sini yang lanjut organisasi, tim manajemen, karyawan. Tadi sudah ada semuanya. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah kualifikasinya dan kualitas yang diperlukan. Nah, disitulah namanya perusahaan memperhatikan karyawan dan diperlukannya disesuaikan dalam perusahaan. Nah, disitulah tugas karyawan. Analisis aspek keuangan. Nah, di sini ada kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi aliran kas. Nah, di sini kebutuhan dana untuk operasional perusahaan, misalnya berapa besarnya dana untuk aktiva tetap, untuk modal kerja dan pembiayaan awal. Nah, disinilah yang ditahapkan untuk kebutuhan dana awal dalam membangun suatu operasional perusahaan. Nah, sumber dana, ada beberapa sumber dana layak digali, yaitu sumber dana internal, misalnya modal yang di store, laba yang ditahan, penyusutan, dan modal eksternal, misalnya saham-saham, obligasi, dan pinjamannya. Nah, perlu diperhatikan dalam membangun suatu perusahaan itu sumber dana juga penting, sangat penting dalam perusahaan untuk membangunnya. Proyeksi aliran kas, cash flow, yang disebut cash flow, dan aliran kas yang diperlukan membangun perusahaan. Kewajiban keuangan, ada 3 jenis kas, yaitu kas masuk, kas keluar, kas masuk bersih. Nah, di sini sudah ada yang disebut aliran kas masuk, disebutnya cash inflow. Yang aliran kas keluar, cash outflow. Di sini aliran kas masuk bersih, net cash inflow. Nah, di sini sudah ada kejelasannya semuanya. Nah,